Hai guys, what's up? Lagi ngapain nih? Not much sih, kita habis beres aja. How about you? Gua capek banget sumpah. Tadi tuh kelas Inggris tuh literally bikin pusing banget. Nah, sama nih. Khusus kamu mau terus belajar, my friend. Just stop down. Iya lagi, mana bilang masih kita exercise mulu lagi kan? Like come on, we are no robot guys. Exactly. Anyway, yuk pulang guys. Let's go. Nah, teman-teman perhatiin nggak kalau 3 cowok yang tadi mereka ngomong pakai bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Kira-kira ada nggak ya hubungannya tentang penggunaan intensitas bahasa Inggris terhadap rasa nasionalisme mahasiswa baru FEB UB? Tapi sebelum ke pembahasannya, gimana kalau kita kenalan dulu? Intensitas penggunaan bahasa Inggris dapat diartikan sebagai seberapa sering dan seberapa luas seseorang menggunakan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks mahasiswa, intensitas penggunaan bahasa Inggris dapat dilihat dari berbagai aspek. Seperti yang pertama, seberapa sering mahasiswa membaca artikel, jurnal, atau literatur ilmiah dalam bahasa Inggris ataupun menonton konten dalam bahasa Inggris. Yang kedua, seberapa sering mahasiswa menggunakan bahasa Inggris dalam berkomunikasi sehari-harinya, entah itu di kelas, di organisasi, ataupun dalam pergaulan sehari-hari saja. Dan yang ketiga, seberapa aktif mahasiswa membuat konten dalam bahasa Inggris, entah itu untuk tugas ataupun postingan di media sosial. Sementara itu, nasionalisme dapat diartikan sebagai rasa cinta dan bangga terhadap tanah air, bangsa, dan juga identitas nasional yang tercermin dari sikap dan perilaku kita sebagai warga negara Indonesia. Nasionalisme bukan hanya tercermin dari tindakan besar, tapi juga dari hal-hal sederhana, seperti menggunakan bahasa Indonesia yang benar dan baik setiap harinya. Lantas, apakah hubungan antara intensitas penggunaan bahasa Inggris dan rasa nasionalisme mahasiswa baru FEB UB berhubungan positif ataukah negatif ataukah bahkan netral saja? Yuk bedah lebih lanjut. Penelitian ini meneliti tentang hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas adalah variabel yang dapat diubah untuk menilai dampak dari variabel lain dalam tujuan penelitian, sedangkan variabel terikat adalah yang menjadi dampak atau akibat dari variabel bebas. Nah, variabel bebas dalam penelitian ini itu adalah intensitas penggunaan bahasa Inggris, sedangkan variabel terikatnya adalah mahasiswa baru Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, gitu. Berdasarkan kuesioner yang telah dibagikan, mayoritas mahasiswa memiliki tingkat penggunaan bahasa Inggris yang cukup tinggi. Di saat yang sama, mereka juga memiliki rasa nasionalisme yang sangat kuat. Mahasiswa tidak mempertahankan kedua hal ini. Mereka menggunakan bahasa Inggris sebagai kompetensi tambahan di era global saat ini, tanpa mengurangi rasa nasionalisme mereka. Kami juga melakukan uji menggunakan person correlation yang mengukur tentang dua variabel tersebut, dan didapatkan dua variabel tersebut memiliki nilai positif dengan nilai signifikan 0,3456. Korelasi positif yaitu responden yang memiliki tingkat penggunaan bahasa Inggris yang lebih tinggi juga memiliki tingkat nasionalisme yang lebih tinggi pula. Dengan penemuan ini mengindikasikan bahwa penggunaan bahasa Inggris tidak terlalu mempengaruhi tingkat nasionalisme pada suatu orang. Sebaliknya, dua aspek tersebut berjalan sejajar meskipun pengaruhnya tidak terlalu kuat. Nah, berdasarkan paparan yang disampaikan oleh rekan saya tadi, dapat disimpulkan bahwa keterampilan berbahasa asing, khususnya bahasa Inggris, dan rasa kebanggaan terhadap identitas nasional dapat saling melengkapi. Hasil korelasi positif menunjukkan bahwa para responden melihat bahasa Inggris sebagai kompetensi tambahan untuk menghadapi era global saat ini, tanpa mengurangi rasa kebanggaan terhadap identitas nasional dan budaya Indonesia. Kedua hal ini dapat berjalan beriringan.